Hai hai hai, balik lagi sama aku di Story Lova. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau ngebahas satu film horor terbaru dan juga sangat viral yang berjudul Weapons. Film ini akan menceritakan tentang misteri menghilangnya 17 anak satu kelas sekolahan secara serentak. Dan kita akan dibawa untuk menelusuri misteri tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita yuk! Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah sekolah SD yang bernama Maypro. Di hari itu ada seorang guru baru bernama Justin yang dirinya terkejut sekaligus bingung karena anak muridnya semua tidak ada di dalam kelas kecuali ada satu anak nih, yaitu bernama Alex. Ternyata terungkaplah sebuah fakta bahwa dari 18 anak yang ada di kelas itu, 17 anak lainnya menghilang di kegelapan malam. Tepat pukul 2:17 malam, semua anak keluar dari rumah mereka dan berlari menuju kegelapan. Kemana anak mereka pergi? Dan bahkan polisi tak juga kunjung menemukan mereka. Memang beberapa anak terekam melalui kamera yang ada di rumah, namun mereka hanya terlihat berlari menuju kegelapan. Para polisi menginterogasi Alex, namun Alex tidak tahu apa-apa. Polisi juga menginterogasi Justin sebagai wali kelas baru, namun ia juga tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Sekolah sempat ditutup, namun kini kembali dibuka dan diadakan terapis bersama dengan orang tua murid agar mereka tenang. Di sesi terapis itulah para orang tua sangat khawatir dengan anak-anak mereka yang menghilang, dan salah satu dari mereka menuntut Justin untuk memberikan penjelasan. Masa iya sih sebagai wali kelas, masa iya dia tidak tahu apa-apa? Justin pun menjelaskan kalau ia juga tidak tahu apa-apa sebenarnya. Namun para orang tua yang tidak tahan lagi, mereka hanya bisa menyalahkan Justin atas menghilangnya anak-anak mereka. Pak Kepala Sekolah harus sampai memasang badan untuk menahan amukan para orang tua. Sementara itu, Justin hanya bisa pergi ke toko minuman untuk membuat dirinya lega. Saat itu, ia mendapatkan telepon ancaman pembunuhan. Lalu saat di luar, ia seperti sedang dimata-matai oleh seseorang. Justin pun kembali ke rumah. Ia menyiapkan minumannya sambil menonton TV. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Saat dicek, ternyata tidak ada orang di sana sehingga ia pun kembali. Tapi tiba-tiba ia pun mengecek keluar dan di sana tidak ada siapa-siapa. Namun ia menemukan mobilnya yang sudah dicoret-coret dengan tulisan penyihir. Justin bersikeras ingin masuk untuk mengajar, namun Pak Kepala Sekolah melarangnya karena demi menjaga keselamatan Justin sendiri. Dan hal terbaik yang harus Justin lakukan adalah kembali ke rumah untuk istirahat. Justin juga khawatir dengan keadaan Alex, ya, karena ia adalah salah satu dari anak yang masih tersisa. Justin melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan berharap menemukan pelakunya. Ia melambaikan tangan pada teman polisinya, yaitu Paul. Paul menerima pesan dari Justin dan mereka pun bertemu di bar. Terlihat Paul ini sedang mengalami masalah, namun Paul masih menjaga dirinya.
agar tidak terjebak meminum alkohol. Namun karena terus digoda oleh Justin, ia pun tak tahan lagi dan kebetulan istrinya tidak ada di rumah. Ia pun akan menginap di rumah Justin. Setelah menginap di sana, Justin pun mengantar Paul ke rumahnya. Mereka membicarakan mengenai anak-anak yang hilang, dan Paul sebagai polisi juga sudah mengupayakan segala hal untuk mencari anak-anak itu. Namun hasilnya tetaplah nihil. Karena penasaran, kali ini Justin mengikuti Alex yang pulang dari sekolah. Ia pun mencoba masuk ke rumah Alex dengan cara mengetok pintunya. Namun tidak ada respon di sana. Semua jendela terlihat ditutupi oleh koran. Lalu karena tidak ada jawaban, ia pun nekat masuk melalui pintu belakang dan ia pun mengecek dari jendela belakang rumah. Ternyata entah siapa itu. Namun Justin langsung menceritakan hal yang ia alami kepada Pak Kepala Sekolah. Namun ya, Pak Kepala Sekolah hanya bilang jangan ganggu si Alex karena mereka harus memperlakukan Alex seperti anak biasanya. Justin bilang ada yang aneh dengan rumah yang ditempati oleh Alex dan pada akhirnya Pak Kepala Sekolah akan memanggil orang tua Alex nantinya. Seperti biasa, Justin kembali pergi ke sebuah minimarket. Namun kali ini ia diikuti oleh seorang wanita. Rupanya itu adalah istri Paul, yaitu Donna, yang tahu kalau suaminya tidur bersama Justin tadi malam. Justin yang oleng akibat minuman pun tertidur. Ia tidur dan ia bermimpi kalau dirinya datang ke sekolah dan di dalam kelas anak-anak itu semua ada di sana, namun dengan keadaan menyeramkan. Justin pun terbangun. Lalu ia seperti mendengar suara sesuatu tuh dari luar kamarnya. Entah makhluk apa itu. Namun keesokan paginya Justin mencoba mengobrol dengan Alex. Namun Alex langsung bilang, jangan gangguin aku. Justin mencoba masuk ke dalam rumah Alex lagi, namun kembali tidak digubris. Sampai malam pun tiba, Justin menunggu di depan rumah Alex hingga ia pun tertidur di mobil. Lalu saat itu rumah pintu Alex pun tiba-tiba terbuka. Lalu keluarlah orang seperti orang aneh membawa gunting menuju ke mobil Justin. Wanita itu masuk ke dalam mobil Justin dan memotong rambut Justin. Entah untuk apa maksud itu, tanpa Justin sadari, lalu kita dibawa ke salah satu rumah orang tua murid yang menghilang yang bernama Archer. Archer memiliki seorang anak bernama Matthew yang juga ikut menghilang. Kehilangan anaknya ini membuat Archer menjadi sedikit depresi dan bahkan tidak fokus dalam bekerja karena salah dalam membeli cat. Ia sudah membuat laporan ke kepolisian, namun seperti biasa, para polisi masih belum menemukan petunjuk apapun kemana anak-anak itu menghilang, dan Archer disuruh untuk bersabar. Lalu kita juga tahu orang tua murid yang marah di sesi terapi sekolah pada waktu itu adalah si Archer yang menuntut Justin untuk menjelaskan kemana anak-anak mereka tuh menghilang. Bahkan ternyata ia jugalah yang mengikuti Justin saat pergi ke minimarket dan ialah yang menyoret-nyoret mobil Justin dengan tulisan penyihir. Archer selalu saja melihat rekaman anaknya yang berlari dengan gaya yang aneh pada malam itu. Ia seperti sedang kesurupan. Tepat di mana jam 2:17 ia melihat anaknya pergi keluar, berlari dalam kegelapan. Ia pun mengikuti anaknya itu, dan ia pun sampai di sebuah rumah yang di atasnya animasi jam.
Archer mencari ke seluruh sudut ruangan dan bahkan masuk ke dalam kamar yang akhirnya ia menemukan Matthew yang seperti orang tidak sadarkan diri. Ia pun meminta agar anaknya itu memberitahu keberadaannya. Namun Matthew tak mengatakan sepatah kata pun juga. Keesokan harinya, Archer pun mulai menelusuri kemana anaknya berlari. Ia pun menggaris arah lari anaknya itu di dalam peta untuk mengetahui kemungkinan di mana Matthew berada. Dia meminta izin untuk melihat rekaman anak mereka di malam itu yang lari menuju kegelapan juga kepada orang tua anak-anak yang menghilang. Setelah itu, Archer pun menandai di mana arah anak itu berlari dan dia menggambarkannya di dalam peta. Titik bertemunya di sebuah koordinat. Archer yang sedang dalam perjalanan kembali pun melihat mobil Justin itu mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan Justin mengenai hilangnya Matthew. Tiba-tiba saja Justin diserang oleh Pak Kepala Sekolah yang terlihat sangat mengerikan dan Archer mencoba menahan Pak Kepala Sekolah itu. Kita pun berpindah kepada Paul sebelum ia bertemu dengan Justin. Di hari itu ia sedang bekerja seperti biasanya dan mendapatkan telepon dari istrinya yang sangat bawel. Ia pun mengabari kepada Pak Kepala Polisi kalau ia akan ikut makan malam bersama nanti karena istrinya sedang ada di luar kota. Paul menyapa Justin. Lalu saat berpatroli, ia melihat seorang anak yang mencoba membobol sebuah rumah. Melihat polisi datang, anak itu lari terbirit-birit sehingga Paul pun mengejar anak itu dan singkat cerita ia berhasil menangkapnya. Anak itu bilang ia tidak melakukan apa-apa. Ia tinggal di tempat itu, namun ia kehilangan kuncinya. Paul pun memeriksa anak itu, namun Paul takut kalau anak ini menyimpan sesuatu yang tajam di dalam kantongnya. Yaps, benar saja, Paul pun dengan refleks meninju anak tersebut sampai anak itu tak sadarkan diri. Ia ketakutan karena hal tadi terekam oleh kamera mobil polisi. Di sana kan tidak boleh melakukan kekerasan jika tersangka belum terbukti bersalah. Sehingga Paul yang merasa takut pun langsung melepaskan anak tersebut dengan janji ia tidak akan kembali ke sini lagi. Paul pun yang takut kalau ia akan terkena masalah, ia menceritakan hal tadi kepada kepala kepolisian. Dan kepala polisi bilang selagi rekaman itu dibiarkan saja dan si anak itu tidak membuat pengaduan dan atas penyerangan Paul, maka Paul akan aman. Di saat itulah Paul di WhatsApp oleh Justin dan mereka bertemu di dalam bar. Lalu dilanjutkan dengan enak-enak di rumah Justin. Lalu saat ia kembali ke rumah, ternyata istrinya Donna sudah pulang ke rumah. Donna yang tahu Paul sedang mabuk dan tentu saja dia tahu siapa yang membuat Paul menjadi seperti ini. Saat di kantor, Paul yang ingin keluar pun melihat si anak kemarin yang kembali ke kantor polisi sehingga ia pun mengejarnya. Ternyata anak itu bernama James. James memang seorang pecandu karena kehabisan barang. Ia yang tinggal di sebuah tenda di tengah hutan pun harus mencari barang untuk dijual agar bisa mendapatkan uang guna membeli barang haram itu. Kebetulan ia mendapatkan tablet anak dari sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia mencoba menjual tablet itu namun tak diterima. Karena itulah ia mencoba membobol sebuah rumah. Dan hal itu yang dilihat oleh Paul dan ia pun langsung dikejar. Saat sadar ia sudah disuruh Paul untuk pergi dari tempat itu dan tak pernah kembali lagi karena hari yang hujan deras. James melihat rumah yang tak ada tanda-tanda seseorang di dalamnya. Tak lain dan tak bukan rumah itu adalah rumah Alex.
Ia pun mencoba masuk ke dalam rumah. Namun karena pintu semuanya dikunci, ia pun naik melalui kamar atas. Rumah itu sepertinya kosong. Dengan cepat, ia mengambil berbagai macam barang untuk dijual kembali. Ia pun turun ke lantai bawah untuk mengambil beberapa barang dan juga sebuah video games. Ternyata ada 2 orang di sana. 2 orang itu ternyata adalah orang tua Alex. Namun mereka hanya diam saja seperti patung, sehingga membuat James bodoh amat dan langsung mengambil barang berharga. James yang penasaran pun mencoba mencari barang ke bawah basement. Ternyata anak-anak yang hilang itu berada di bawah basement ini. James pun tiba-tiba diserang oleh kedua orang tua Alex yang tadi diam mematung. Beruntungnya ia masih bisa kabur dan ia langsung menjual barang-barang tadi. Lalu di sana ia melihat poster imbalan jika menemukan anak-anak yang hilang itu. Setelah memakai barang, ia pun menelpon orang tua dan ia bilang kalau ia menemukan anak-anak yang hilang. Ia pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Namun malah berakhir dikejar oleh si Paul. Di tengah-tengah hutan, James pun melihat sosok yang sama seperti yang dilihat oleh Archer dan juga Justin. James yang takut pun masuk ke dalam tendanya. Lalu karena ada orang di luar, ia pun langsung mencolok orang itu. Dan ternyata itu adalah si Paul. Sehingga Paul langsung menghajarnya. James pun yang jujur kalau ia mengetahui di mana anak-anak yang hilang itu berada, sehingga Paul menyuruhnya untuk menunjukkan rumah di mana ia melihat anak-anak itu. Sesampainya di sana, ia pun menanyakan imbalan apa kepada Paul. Namun Paul langsung pergi menuju ke rumah Alex. Anehnya, Paul seperti dipersilahkan masuk entah oleh siapa. Dan itu membuat James merasa bingung tentunya. Sampai malam, Paul berada di dalam rumah itu yang membuat James tak habis pikir. Namun pada akhirnya Paul keluar dengan terburu-buru. Ya, Paul pun menyerang James dan membawanya ke rumah. Kita pun dibawa ke Pak Kepala Sekolah di mana ia bersama partnernya yang sedang berbelanja mingguan diganggu dengan telepon dari Justin yang bersikeras menyuruh Pak Capsek mengecek ke rumah Alex. Karena ada yang aneh katanya. Sebagai gantinya Pak Capsek akan memanggil orang tua Alex ke sekolah untuk memastikannya. Di hari itu, Pak Capsek pun didatangi oleh tamu yang ternyata itu adalah bibi Alex. Sang bibi menyampaikan kalau orang tua Alex sedang terkena penyakit aneh, sehingga tak bisa datang. Meskipun itu, Pak Capsek tetap bersikukuh untuk bertemu dengan orang tua Alex dan si bibi akan mengusahakannya. Hari itu, hari Sabtu pun tiba. Pak Kepala Sekolah yang sedang bersantuy menikmati hari Sabtu itu. Namun tiba-tiba ia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah si bibi yang terlihat sangat panik. Entah panik karena apa. Partner Pak Capsek yang kasihan pun menyuruhnya untuk masuk terlebih dahulu dan beliau akan memberikannya sebuah minuman. Anehnya, si bibi ini malah meminta mangkok sebagai wadah minumnya. Lalu, si bibi pun mengeluarkan sebuah ranting pohon yang berduri dan ia melilitkan pita milik Pak Capsek ke situ dan dilanjutkan memberikan darahnya ke benda itu. Si bibi pun mengambil rambut partner Pak Capsek. Dan seketika Pak Capsek seperti dikendalikan olehnya dan langsung menyerang si partner. Setelah si bibi melilitkan rambut si partner dan mematahkan benda itu, tiba-tiba
Pada akhirnya, partner Pak Kepsek meninggoy akibat dirinya sendiri yang kena sihir oleh si Bibi Peot. Selanjutnya, si Bibi pun melilitkan rambut Justin yang sudah ia dapatkan malam kemarin. Lalu Pak Kepsek langsung berlari mengejar Justin dengan gaya lari yang sama seperti anak-anak yang menghilang. Saat itulah Pak Kepsek langsung menyerang Justin yang berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam toko minimarket. Sementara Archer berusaha menahannya. Justin berhasil masuk ke dalam mobil dan ia langsung pergi dari sana. Namun tetap dikejar oleh Pak Kepsek yang kesurupan. Archer pun mengejar juga dari belakang untuk menyelamatkan Justin. Pak Kepsek pun meninggoy di sana dengan muka yang tak terbentuk lagi. Setelah itu di rumah sakit, Archer dan Justin keluar bersama-sama. Di sana Archer mengenali cara berlari Pak Kepsek tadi. Sama persis seperti cara berlarinya anak-anak yang menghilang. Archer pun memperlihatkan arah lari anak-anak yang menghilang itu kepada Justin. Dan Justin sadar kalau titik anak-anak berlari itu berada ke rumah Alex. Dan kita pun beralih kepada Alex. Pada awalnya semua itu baik-baik saja. Sama seperti biasanya, Alex pergi ke sekolah dan diantar jemput oleh orang tuanya menggunakan mobil. Si ayah bertanya bagaimana sekolah Alex. Lalu mereka membicarakan bibi mereka yang akan tinggal di rumah itu. Si ibu juga menyuruhnya untuk membersihkan kamar jikalau si bibi itu sudah tiba. Malam itu si Bibi pun sampai terlihat. Si Bibi sangat rentan seperti mengidap penyakit aneh. Pagi hari orang tua Alex sempat berdebat apakah mereka harus menampung si Bibi terus-terusan atau tidak. Karena rumah ini bukanlah panti jompo katanya. Alex sendiri penasaran dengan rupa si Bibi sehingga ia pun mengintipnya. Ia pun bertanya nih kepada ayahnya, sampai kapan sih si Bibi akan tinggal bersama mereka? Dan si ayah bilang ya paling lama cuma 1 bulan. Di kelas Alex sering diganggu nih oleh anaknya si Archer, yaitu si Matthew. Namun kali ini saat pulang sekolah dirinya tak kunjung dijemput oleh sang ayah, sehingga Alex pun pulang dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, ia mendapati kedua orang tuanya yang tengah duduk di meja makan. Diam saja seperti patung. Si Bibi pun datang. Si Bibi bilang kalau orang tua Alex tuh baik-baik aja dan saat ini sedang beristirahat. Meski sudah disiram air, orang tuanya tak kunjung sadar juga dan Alex pun naik ke kamarnya. Pagi hari pun tiba. Orang tua Alex masih saja diam mematung di sana. Si Bibi menyuruh Alex untuk ikut duduk juga. Si Bibi pun bilang kepada Alex tak perlu khawatir. Lalu si Bibi mengeluarkan kayu berdurinya yang sudah ada rambut orang tua Alex di sana. Ya, tiba-tiba orang tua Alex menyerang diri mereka sendiri. Lalu si Bibi pun bilang kepada Alex harus menurut kepadanya atau ia bisa membuat orang tua Alex menyerang diri mereka sendiri lagi. Alex pun disuruh pergi ke sekolah seperti biasa tanpa harus berbicara dengan orang lain dan hanya bersikap normal saja. Alex pun kembali ke rumah dengan kedua orang tuanya yang masih saja diam mematung. Lalu ia pergi ke atas melihat kamar si Bibi. Dan terlihat si Bibi sedang bermeditasi di dekat pohon bonsai berduri itu. Si Bibi menyuruh si Alex memberi makan orang tuanya menggunakan makanan kaleng. Alex sekolah seperti biasa dan membeli banyak makanan kaleng. Begitu saja. Terus di malam harinya Alex terbangun akibat si Bibi yang terlihat semakin lemah. Untuk menyembuhkan dirinya, si Bibi bilang kalau ia ingin Alex mengambil salah satu benda milik teman-teman sekelasnya. Jika sudah sembuh, Bibi berjanji akan segera pergi dari rumah Alex. Saat pelajaran olahraga dimulai, Alex pun kembali ke ruang kelas
guna mengambil kertas-kertas milik semua teman-temannya yang tertempel di tempat penyimpanan mereka masing-masing. Sempat ia terpergoki oleh Bu Justin dan Alex pun bilang kalau ia tuh baik-baik saja dan langsung pergi dari sana. Alex pun langsung memberikan kertas-kertas itu kepada si Bibi Peyot. Dan malam harinya, tepat jam 2 malam lewat seperempat, si Bibi tengah membuat ritual sesat dengan kertas-kertas itu. Tepat di jam 2 lewat 17 menit, ia pun memanggil anak-anak tersebut. Dan semua anak-anak itu langsung keluar menuju ke sana. Alex hanya bisa diam melihat pemandangan itu, dan saat ke sekolah hanya Alex lah yang tersisa. Si Bibi juga mengobati luka ayah Alex agar bisa menjumpai para penyidik tanpa dicurigai. Dan Alex disuruh untuk diam dan bungkam. Saat rumah mereka ingin diperiksa, si Bibi membawa anak-anak keluar dan Alex disuruh untuk diam saja. Ternyata Alex jugalah yang memberikan teman-temannya makan melalui sup kaleng itu. Alex yang baru pulang mendapati si Paul dan James yang ternyata sudah dikendalikan oleh si Bibi juga. Bibi melarang Alex untuk melangkahi garam yang ada di depan orang tuanya. Di malam hari, ternyata Justin dan Archer sudah berada di sana. Mereka bingung mengapa ada mobil polisi di rumah itu. Justin pun semakin bingung mengapa Paul berada di rumah itu. Dan Paul seperti mengajak mereka masuk ke dalam. Mereka pun masuk ke dalam rumah Alex. Dan saat masuk, Justin melihat Paul yang hanya berdiri diam mematung. Tak sengaja dirinya melintasi garam yang ada di depan Paul. Di atas, Alex pun melintasi garam yang ada di depan orang tuanya dan mereka pun langsung menyerang Alex. Sementara di bawah, Justin dikejar Paul dan Archer tengah melawan James. Archer melihat semua anak yang ternyata berada di bawah basement. Lalu di sisi lain, Alex tengah kabur dari kejaran orang tuanya. Dan Justin sendiri harus menghabisi Paul dengan cara menembak dengan pistol yang dibawa oleh Paul sendiri. Alex terpojok di dalam kamar si Bibi dan Archer langsung mencari anaknya di sana, namun dia tidak menemukannya dan ia malah bertemu dengan si Bibi. Sementara itu Alex kabur membawa kayu yang si Bibi miliki. Alex pun mencoba meniru ritual yang si Bibi lakukan. Ia juga mendapatkan rambut si Bibi dari wig yang ia pakai. Archer ternyata sudah dikendalikan oleh si Bibi dan langsung menyerang Justin. Sementara di atas, Alex sedang membuat ritualnya dan langsung mematahkan kayu itu yang membuat semua anak yang ada di dalam basement keluar dan menyerang si Bibi seperti zombie. Tak bisa kabur, si Bibi harus meninggoy dengan cara tercabik-cabik oleh para anak-anak dan akhirnya setelah si Bibi meninggoy, Archer kembali sadar, begitu juga dengan orang tua Alex beserta anak-anak yang lain. Archer pun mencari anaknya yaitu Matthew dan pada akhirnya bertemu dengan Matthew yang hanya terdiam di halaman rumah bersama dengan anak-anak yang lain. Sementara itu, Justin melihat Alex yang sedang memeluk kedua orang tuanya. Lalu, film ini menjelaskan kalau beberapa bulan kemudian, para anak-anak mulai berbicara dan kembali normal, dan film pun berakhir.